Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama mata kuliah Masail Fiqyah dengan dosen pengampu Bapak Ibnu Muklis M. Hum. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Memahami Makna Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim, yang beranggotakan Muhammad Muharram Al-Hakim, Pipit Lia Pazira, dan saya sendiri Nila Wahyu Lutfianata. Ya, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama. Ya, materi yang pertama yaitu makna perkawinan muslim dengan non-muslim. Menikah secara terminologi di kalangan ulama usul berkembang dua pendapat. Yang pertama yaitu secara arti hakiki. Menikah adalah bersetubuh, dan menurut arti majasi, menikah adalah akad yang menjadi halalnya suatu hubungan kelamin antara pria dan wanita. Hukum pernikahan menurut jumhur ulama adalah sunnah. Sebagian berpendapat hukum pernikahan adalah wajib, dan sebagian lagi berpendapat bahwa hukum pernikahan adalah mubah. Meski tidak ada rumusan pasti tentang perkawinan antara agama, dalam undang-undang perkawinan kita bisa merujuk kepada berbagai definisi para sarjana. Contohnya, Abdurrahman. Menurut Abdurrahman, perkawinan antar agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi berbeda agama, mungkin satunya Islam, satunya Kristen, atau satunya Kristen, satunya Hindu, dan sebaliknya. Jadi perkawinan antar agama merupakan hubungan dua insan yang berbeda keyakinan yang diikat dalam suatu perkawinan, seperti itu. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya Islam itu melarang adanya pernikahan beda agama. Cuman tidak hanya Islam saja, di Indonesia terdapat beberapa agama juga yang memiliki pendapat masing-masing mengenai perkawinan beda agama, seperti contohnya agama Kristen atau Protestan. Di sana memperbolehkan perkawinan beda agama dan menyerahkannya kepada hukum nasional masing-masing. Jadi kalau misalnya di negaranya melegalkan hukum perkawinan beda agama, maka agama Kristen atau Protestan tersebut tidak melarangnya. Yang kedua, ada hukum Katolik. Hukum Katolik tidak memperbolehkan perkawinan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Jadi mungkin di Katolik memperbolehkan pernikahan beda agama, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi dari gerejanya masing-masing. Yang selanjutnya ada hukum Buddha. Hukum Buddha tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, dan itu dikembalikan kepada daerahnya masing-masing. Jadi tergantung adat istiadat dan budayanya daerah itu masing-masing. Misalnya di Jawa tidak memperbolehkan perkawinan beda agama di antara umat Buddha, maka tidak boleh dilaksanakan pernikahan beda agama di daerah Jawa, seperti itu. Tapi mungkin bisa jadi terlaksana jika terjadi pada daerah lain, seperti mungkin di Kalimantan atau di Sulawesi, seperti itu. Yang selanjutnya ada agama Hindu. Agama Hindu sangat melarang keras pernikahan beda agama. Jadi biasanya mayoritas kalau Hindu itu lebih condong ke pasti berpindah keyakinan jika mereka itu berbeda agama. Bisa jadi larinya ke Hindu atau bisa mengikuti agama pasangannya. Misalnya Kristen, maka dua-duanya akan menjadi Kristen, seperti itu. Ada beberapa dampak negatif perkawinan muslim dengan non-muslim. Yang pertama yaitu terhalangnya hak kewarisan antara suami istri dan anak-anaknya. Para ahli fikih telah bersepakat menyatakan atas 3 hal sebagai penghalang untuk kewarisan, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Menurut jumhur ulama, ahli waris muslim tetap tidak dapat mewarisi pewaris non-muslim. Perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi. Akibatnya, anak-anak tidak mungkin beragama kembar karena agama adalah persoalan keyakinan. Dampak kedua yang muncul yaitu mengenai kesulitan dalam memberikan pendidikan keimanan kepada anak karena perbedaan agama yang dianut oleh kedua orang tuanya.
Yang ketiga, mengenai soal keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dengan istri. Hak istri terdapat nafkah dan harta bersama sepenuhnya, tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai alasan hukumnya. Begitu pula dengan perkawinan yang sah akan menimbulkan anak-anak yang sah. Anak perkawinan yang tidak sah mempunyai hubungan hanya dengan ibunya. Dengan demikian, segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki orang tuanya hanya akan dapat diperoleh apabila perkawinan sah. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Analisis hukum pernikahan muslim dengan non-muslim menurut hukum Islam. Pernikahan dengan non-muslim atau kafir. Para ulama berpendapat bahwa istilah non-muslim atau kafir disimpulkan oleh para pakar Al-Quran, Syekh Muhammad Abduh, sebagai segala aktivitas yang bertentangan dengan ajaran dan tujuan agama. Berdasarkan Quran Surat Al-Hajj ayat 17, terdapat 5 kelompok yang dikategorikan sebagai non-muslim, yaitu Yahudi, Nasrani, As-Sabi'ah atau As-Sabi'in, Al-Majusi, dan Al-Musyrikun. Dalam surat Al-Mumtahanah juga dijelaskan bahwa adanya pelarangan untuk tetap meneruskan hubungan pernikahan dengan wanita kafir sampai mereka beriman kepada Allah. Larangan pernikahan beda agama dengan non-muslim atau kafir secara global telah disepakati oleh para ulama. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan bahwa larangan pernikahan dengan non-muslim atau kafir juga didasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan musyrik dalam ayat tersebut adalah para penyembah berhala. Kemudian yang kedua mengenai pernikahan dengan ahli kitab. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ahlul kitab adalah seseorang Yahudi dan seorang Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa ahli kitab adalah setiap umat yang memiliki kitab dan dapat diduga sebagai kitab suci. Pendapat mengenai kebolehan menikahi wanita ahli kitab juga didukung oleh pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5 merupakan bentuk pengkhususan dari Al-Baqarah ayat 221, sehingga pernikahan dengan ahli kitab menjadi diperbolehkan. Dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya para ulama Islam berbeda pendapat dalam memandang hukum pernikahan beda agama terkait dengan seorang laki-laki muslim yang menikahi wanita non-muslim yang ahli kitab. Analisis pernikahan beda agama menurut hukum di Indonesia. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan dari berbagai golongan warga negara dan golongan warga tertentu. Contohnya, bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum yang diresipir dalam hukum adat. Menurut sejarah hukum keluarga di Indonesia, pada awalnya perkawinan beda agama disebut dengan istilah perkawinan campuran. Landasan hukumnya terdapat pada ketentuan pasal 1 GHR
Nomor 158 tahun 1898 yang menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, termasuk nikah beda agama karena berlainan agama atau interreligius. Walaupun persoalan pernikahan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan secara tekstual, namun apabila dipahami, pasal tersebut menjelaskan bahwa peran hukum agama berkedudukan sebagai parameter, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung dari hukum agama. Apabila dalam hukum agama menyatakan sahnya perkawinan, maka sah juga menurut hukum negara. Hukum Islam telah mengatur pernikahan untuk pemeluk agama Islam. Nikah beda agama menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena menyangkut perbedaan keimanan. Berdasarkan Fatwa MUI nomor 4/Munas 7/MU/8/2005 yang dicetuskan pada hasil musyawarah nasional kedua pada tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 1980 menetapkan bahwa nikah beda agama hukumnya haram. Solusi cara yang digunakan pasangan beda agama untuk dapat melangsungkan pernikahan yang sah di mata hukum maupun agama, yakni dengan membuat kesepakatan perpindahan keyakinan untuk mengikuti keyakinan dari salah satu pihak. Artinya, apabila laki-laki itu beragama Islam, sedangkan perempuan beragama non-Islam, maka kedua belah pihak menyepakati untuk meyakini dengan keyakinan yang sama. Artinya yang perempuan masuk pada agama Islam ataupun yang laki-laki masuk pada agama non-Islam. Tapi dalam Islam, orang Islam keluar dari agama, pindah ke agama yang lain atau berpindah keyakinan, maka dikatakan murtad karena sudah keluar dari agama Islam. Dan yang kedua, kehidupan pernikahan akan berhasil apabila toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan dilakukan oleh kedua belah pihak. Menjadi satu kegagalan yang dapat menimbulkan masalah apabila kurang adanya penerimaan tersebut. Ya, cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang belum paham, silahkan ditanyakan. Nanti jika belum ketemu solusinya, bisa kita diskusikan bersama dan kita juga bisa tanyakan kepada Bapak dosen. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu teman-teman. Tetap semangat. Untuk sesi selanjutnya kita tutup dulu. Dilanjutkan setelah ditutup, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.